Pasir gurun bergeser di bawah kaki Duke saat dia mencakar tanah dengan panik. Kaki artritisnya gemetar karena tenaga yang belum pernah Bobby lihat dari German Shepherd-nya yang berusia 8 tahun. "Duke, sembuh," perintah Bobby, tetapi anjing perang itu mengabaikannya sepenuhnya, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak di Irak. Kemudian Bobby melihatnya, moncong kecil hampir tidak terlihat di atas pasir dan dua mata kuning masih berkedip. Duke menjatuhkan diri ke perutnya dan menekan seluruh tubuhnya ke anak anjing yang terkubur itu, merintih dengan pola yang Bobby kenali dari zona pertempuran, sinyal bahaya untuk prajurit yang terluka. Martha Chen terkesiap dari berandanya, cangkir kopinya pecah di beton saat dia terhuyung maju. "Ya Tuhan, Bobby, apakah itu? Apakah anak anjing itu masih hidup?" Mata German Shepherd kecil itu terpaku pada Duke dan pada saat itu Bobby melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak, pengakuan. Duke mengenal anak anjing ini. Martha memanggil Dr. Gonzales. Sekarang Bobby berlutut, tangannya sudah berdarah, saat dia mencabik-cabik tanah yang padat. Katakan padanya, ini masalah hidup dan mati. Siapa yang akan mengubur anak anjing hidup-hidup di gurun Sonora dan mengapa Duke bertingkah seolah dia telah menemukan anaknya sendiri? Berikan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, bersama dengan kota tempat Anda menontonnya. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Robert Bobby Mitchell telah tinggal di bawah bayang-bayang Taman Nasional Saguaro selama 12 tahun, tetapi gurun belum pernah terasa sekejam pagi ini. Di usia 68 tahun, persendiannya memprotes setiap gerakan, namun dia memaksa dirinya untuk mengikuti jalan Duke yang penuh tekad melalui kegelapan sebelum fajar. Kelumpuhan German Shepherd telah memburuk selama setahun terakhir, artritis mengklaim kekuatan yang pernah membawanya melalui 3 tur di Irak bersama putra Bobby, Michael. Duke telah menyelamatkan nyawa Michael 3 kali sebelum patroli terakhir itu di 2006. Ide yang mengambil Michael hampir merenggut nyawa Duke juga, meninggalkan pecahan peluru di pinggulnya dan mimpi buruk yang membuatnya merintih dalam tidurnya. Ketika tentara mengirimkan Duke ke pintu Bobby 5 tahun lalu, mereka berdua adalah hal yang rusak, berpura-pura menjadi utuh, 2 tentara tanpa perang, tanpa Michael mereka. Rumah mobil Bobby duduk seperti penjaga yang lelah di ujung jalan tanah. Pemandangan aluminium tahun 1970-an mencerminkan realitas keuangan hidup dengan $1.200 sebulan. Di dalam, kehadiran Ella Lanar tetap ada di setiap sudut. Meskipun sudah 5 tahun absen, botol insulinnya masih menempati kompartemen mentega di lemari es. Kacamata bacanya menunggu di meja dapur di sebelah teka-teki silang yang tidak akan pernah dia selesaikan. Setiap malam, Bobby menyiapkan 2 piring untuk makan malam dan menceritakan hari-harinya, tentang perjuangan Duke, tentang kesepian yang menghancurkan yang tidak dapat disembuhkan oleh cek jaminan sosial. Elaner akan tahu apa yang harus dilakukan. Dia membisikkan fotonya tadi malam setelah membuka pemberitahuan penyitaan lain, pembayaran hipotek atau obat penghilang rasa sakit Duke, pilihan yang seharusnya tidak perlu dibuat oleh siapapun. Dia telah memilih Duke, seperti yang telah dia janjikan kepada Michael. Martha Chen memahami pilihan seperti itu. Janda berusia 72 tahun itu tinggal di rumah mobil ganda di sebelah. Bendera suaminya sendiri dilipat dalam segitiga di perapiannya. Dia adalah seorang perawat tentara di Vietnam, telah memeluk anak laki-laki sekarat yang memanggil ibu mereka dalam panasnya hutan. Sekarang dia hanya memegang kenangan dan taman yang menghasilkan terlalu banyak sayuran untuk 1 orang. Setiap minggu dia akan muncul di pintu Bobby dengan casserole, mengklaim dia secara tidak sengaja membuat terlalu banyak, meskipun mereka berdua tahu yang sebenarnya. Dr. Maria Gonzales menjalankan klinik hewan berbiaya rendah 20 mil ke Tucson, seorang suci dengan seragam yang tidak pernah menolak hewan yang membutuhkan. Dia membuat Duke tetap berjalan meskipun tagihan yang tidak dapat dibayar Bobby, menerima janjinya untuk bulan depan dengan senyum sedih yang mengatakan dia memahami matematika kemiskinan. Jennifer Mitchell, cucu Bobby, hanya memahami nilai real estate dan komunitas pensiunan. Di usia 35 tahun, dia melihat kehidupan kakeknya sebagai masalah yang harus diselesaikan, keterikatannya pada Duke sebagai sentimen bodoh. "Kakek, Anda hampir tidak bisa mengurus diri sendiri," katanya selama kunjungan terakhirnya, mengacungkan brosur mengkilap untuk fasilitas hidup yang dibantu. Dia tidak mengerti bahwa Duke bukan hanya seekor anjing. Dia adalah koneksi hidup terakhir ke Michael, tentara terakhir yang masih bisa diselamatkan Bobby. Udara pagi membawa aroma manis Paulo Verde yang sedang mekar, saat tangan Bobby yang berdarah bekerja melawan lantai gurun. Setiap genggam pasir mengungkapkan lebih banyak kengerian. Seekor anak anjing German Shepherd, tidak lebih dari 3 bulan, terkubur sampai lehernya, tali nilon hijau melilit kaki depannya, jenis yang digunakan untuk tali perahu, memotong cukup dalam untuk meninggalkan luka yang marah. Ini bukan pengabaian, ini adalah kekejaman yang disengaja.
Duke mengitari mereka 2 kali lalu melakukan sesuatu yang membuat napas Bobby terhenti. Anjing perang tua itu mulai merintih dengan pola khusus. 3 pendek, 3 panjang, 3 pendek, sos. Dalam 40 tahun melatih anjing militer, Bobby hanya melihat Duke menggunakan sinyal itu dalam pertempuran, hanya ketika nyawa orang Amerika terancam. Ya Tuhan, Bobby bergumam, jari-jarinya yang artritis meraba-raba tali. Mata anak anjing itu melacak gerakan Duke, berkaca-kaca karena dehidrasi tetapi entah bagaimana masih waspada. Ketika Bobby akhirnya membebaskan satu kaki kecil, anak anjing itu tidak menarik diri. Sebaliknya, ia meraih ke arah Duke dengan usaha gemetar. Respons Duke menentang setiap naluri. Bobby tahu tentang anjing. Gembala berusia 8 tahun itu menurunkan dirinya dengan hati-hati, mengutamakan pinggulnya yang buruk, dan menekan moncongnya ke wajah anak anjing itu. Kemudian, dalam sebuah gerakan yang membuat tangan Bobby diam, Duke mulai memuntahkan air, bukan muntah, tetapi sejumlah cairan yang dikendalikan dengan hati-hati, seperti cara seekor burung induk memberi makan anaknya, seperti cara Bobby melihat anjing tempur berbagi air dengan pawang yang terluka di Afghanistan ketika jerigen mengering. Martha, suara Bobby pecah di seberang gurun. Tenang, bawa air dan handuk. Martha Chen muncul di tepi cucian, tangannya yang lapuk, menggenggam seikat kain lap bersih dan botol olahraga. Tarikan napasnya tajam. Oh, Bobby, siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Seseorang yang ingin dia menderita? Kata Bobby, akhirnya membebaskan kaki anak anjing yang lain. Tubuh kecil itu kerangka di bawah bulu kusut, tulang rusuk menonjol seperti tuts piano. Tetapi itu adalah tanda yang membuat Bobby berhenti. Bintang putih khas di dada, berpusat sempurna seperti lencana kehormatan. Duke tidak menghentikan pelayanannya sekarang menjilati wajah anak anjing itu dengan perawatan metodis, membersihkan pasir dari hidung dan matanya. Kemudian datang suara yang membuat tulang belakang Bobby tegak. Duke melolong, bukan lolongan umum seekor anjing yang memanggil kawanannya, tetapi vokalisasi khusus yang pernah didengar Bobby sekali sebelumnya, ketika Duke menemukan unit Michael setelah penyergapan. Itu adalah pengakuan, itu adalah kesedihan. Kita perlu pindah, kata Bobby, membungkus anak anjing itu dengan handuk terlembut Martha. Sekarang, perjalanan ke klinik Dr. Gonzales berlalu dalam kabut gurun, matahari terbit dan pikiran yang berlomba-lomba. Duke telah memposisikan dirinya di bak truk, anak anjing itu diapit di antara kaki depannya, tubuhnya, perisai melawan angin pagi. Setiap kali Bobby melirik ke kaca spion, mata Duke bertemu dengan matanya. Intens, protektif, putus asa. Tempat parkir klinik kosong pada pukul 6:15 pagi, tetapi Maria Gonzales menemui mereka di pintu. Seragamnya sudah dipakainya, wajahnya menunjukkan perhatian profesional yang berubah menjadi keterkejutan ketika dia melihat bungkusan mereka. Madre de Dios, dia menghela napas, mengambil anak anjing itu dengan kelembutan yang terampil. Sudah berapa lama dia dikubur? Tidak tahu, Bobby mengakui, mengikutinya ke ruang pemeriksaan. Duke menemukannya. Aku tidak tahu dia. Dr. Gonzales memastikan, sudah memulai jalur 4 dengan defisiensi yang cepat dan sangat dehidrasi. Luka-luka ini terinfeksi, kerusakan tali. Dia berhenti, jari-jarinya menemukan sesuatu di bawah bulu kusut. Tuan Mitchell, anak anjing ini memiliki microchip. Dompet Bobby berisi $47 dan uang receh. Belanjaan untuk minggu ini, uang bensin untuk keadaan darurat. Kartu kredit telah mencapai batas maksimum selama bulan-bulan terakhir Ella Laner. Dia memperhatikan Dr. Gonzales bekerja, menghitung biaya yang tidak bisa dia bayar, janji yang tidak bisa dia tepati. Duke tidak meninggalkan meja pemeriksaan, berdiri berjaga, meskipun ada protokol klinik. Ketika Dr. Gonzales mencoba memindahkannya, dia hanya mengubah posisinya, menjaga kontak dengan anak anjing itu. Pesannya jelas, kemanapun dia pergi, dia pergi. Microchip itu tidak biasa, kata Dr. Gonzales, mengerutkan kening pada pemindainya. Itu terenkripsi, enkripsi militer. Sebenarnya, aku belum pernah melihat ini di luar. Dia berhenti, melihat antara Duke dan anak anjing itu. Tuan Mitchell, apakah Duke pernah bekerja dengan gembala wanita dalam dinas militer? Pertanyaan itu menghantam Bobby seperti pecahan peluru. Ada satu Duchess yang saya latih sendiri 4 tahun lalu untuk pekerjaan dia. Duke dan dia, dia tidak bisa menyelesaikan. Semua orang tahu tentang pasangan anjing pekerja militer, bagaimana mereka terikat, bagaimana mereka berduka ketika dipisahkan. Kapan Duchess? 13 bulan yang lalu, penyergapan kartel selama penggerbekan narkoba di dekat Ngalas.
mereka tidak pernah menemukan mayatnya. Tenggorokan Bobby terasa seperti pasir. Duke tidak makan selama 2 minggu sesudahnya. Dr. Gonzales kembali ke pemeriksaannya tetapi Bobby melihat tangannya sedikit gemetar. Napas anak anjing itu dangkal tetapi stabil, tubuh kecilnya berjuang meskipun segalanya. Ketika dokter hewan itu mencoba mengambil darah, Duke melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengulurkan kakinya sendiri, menekannya ke meja pemeriksaan dengan tawaran yang jelas, dia ingin menyumbangkan darah. Dr. Gonzales berbisik. Dia tahu dia membutuhkan. Tuan Mitchell, ini bukan perilaku yang dipelajari, ini adalah naluri kawanan. Pintu klinik berdering dan Martha masuk membawa dompetnya dan termoskopi. Dia melihat wajah Bobby dan mengeluarkan buku ceknya. Jangan berani-berani membantahku, Robert Mitchell. Berapa banyak perawatan awal, cairan, antibiotik, perawatan luka? Dr. Gonzales menghitung dengan cepat, minimal 3.000. Dia akan membutuhkan operasi pada kaki depannya, kemungkinan kerusakan saraf. Saya akan membayar 500 sekarang, kata Martha, dengan tegas, menulis sebelum Bobby dapat memprotes. Kita akan mencari tahu sisanya. Bobby mulai berbicara tetapi tangan Martha di lengannya menghentikannya. Di matanya dia melihat hari-hari terakhir Eleanor tercermin, bagaimana tetangga menjadi keluarga, ketika keluarga adalah semua yang tersisa. Bintang. Duke mendengus, menyentuh dada anak anjing itu di mana tanda putih itu menonjol seperti suar. Duchess memiliki tanda yang sama. Bobby berkata perlahan, mengatakan itu adalah genetik langka, hanya muncul di garis keturunan tertentu. Dr. Gonzales mendongak dari pekerjaannya, wajahnya pucat. Tuan Mitchell, saya perlu membuat beberapa panggilan. Anak anjing ini, jika dia adalah orang yang saya pikirkan, ada orang yang mencarinya, orang-orang berbahaya. Ruang pemeriksaan menjadi sunyi, kecuali tetesan 4. Yang stabil dan napas Duke yang berirama saat dia menjaga. Bobby merasakan beban perang lain menimpa pundaknya, pertarungan lain yang tidak mampu dia kalahkan. Tetapi melihat perlindungan sengit Duke terhadap anak anjing yang rusak ini, dia tahu mereka sudah terlalu dalam untuk mundur. Apapun yang diperlukan, kata Bobby pelan. Kita selamatkan dia. Ekor Duke berdebar sekali di atas meja logam, persetujuan, janji dan seruan pertempuran, sekaligus. Di luar, matahari guru naik lebih tinggi, acuh tak acuh terhadap drama kecil yang terjadi di sebuah klinik berbiaya rendah di mana cinta dan kesetiaan bernilai lebih dari yang bisa dibeli dengan uang. Tangan Dr. Gonzales bergerak dengan presisi bedah saat dia membersihkan luka yang terinfeksi, tetapi Bobby memperhatikan cara dia terus melirik ke pintu. Matahari pagi miring melalui jendela klinik, melemparkan bayangan panjang yang tampaknya membentang ke arah rahasia yang tidak ingin disebutkan oleh siapapun. Tuan Mitchell, katanya akhirnya, suaranya terkontrol dengan hati-hati. Microchip ini memiliki kode identifikasi DEA, jenis yang mereka gunakan untuk anjing pekerja militer. Bobby selesai, pikirannya berlomba kembali 4 tahun ke sore yang terik di Fort Wuka, menyaksikan Duke bekerja bersama seorang gembala betina yang luar biasa bernama Duchess. Mereka bergerak seperti penari, mengantisipasi gerakan satu sama lain, berkomunikasi dengan cara yang melampaui pelatihan. Anda mengatakan anak anjing ini adalah Putri Duchess? Harus begitu. Dr. Gonzales menarik sesuatu di komputernya, memutar layar ke arah mereka. Lihat pola penandaan ini. Bintang putih itu genetik. Hanya muncul di garis keturunan Koiksburg. Duchess adalah betina terakhir yang berkembang biak. Duke tidak beranjak dari posisinya, tubuhnya melengkung melindungi anak anjing itu. Ketika dia merengek, dia menurunkan kepalanya yang besar, menyentuhkan hidungnya ke hidungnya dengan kelembutan yang tak terbatas. Pemandangan itu menghantam Bobby seperti pukulan fisik. Duke meratapi rekannya sambil melindungi warisannya. Martha telah diam selama pemeriksaan, tetapi sekarang dia melangkah maju. Mengapa seseorang mengubur anak anjing berharga hidup-hidup? Untuk mengirim pesan, kata Bobby pelan, atau menghancurkan bukti? Dia telah melihat cukup banyak di Vietnam, mendengar cukup banyak dari surat-surat Michael dari Irak. Ketika Anda tidak dapat menyerang musuh Anda secara langsung, Anda menyerang apa yang mereka hargai. Dokter, orang-orang yang Anda sebutkan. Pintu klinik berdering mendesak. Seorang pria berjas gelap masuk, matanya memindai ruangan dengan defisiensi yang dipraktikkan. Tangan Bobby secara naluriah bergerak ke pinggulnya, meraih senjata api yang belum pernah dia bawa selama beberapa dekade. Saya mencari Dr. Gonzales, kata pria itu, aksennya membawa jejak pendidikan Pantai Timur. Agen David Rohr,
Dea. Kami menerima peringatan tentang pemindaian microchip. Geraman Duke dimulai rendah di dadanya, suara yang pernah didengar Bobby hanya dalam situasi pertempuran. Gembala tua itu mengubah posisinya, menempatkan dirinya di antara agen dan anak anjing itu. Tenang, Duke, gumam Bobby, tetapi otot-ototnya sendiri menegang. Terlalu banyak tahun membaca situasi, terlalu banyak waktu ketika lencana resmi berarti apapun kecuali bantuan. Agen Roar mengangkat tangannya dengan damai. Saya di sini untuk membantu anak anjing itu. Dia adalah bukti dalam penyelidikan kartel besar. Duchess sedang melacak operasi narkoba sintetis baru ketika dia terbunuh. Anak-anaknya, dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kartel percaya mereka telah melenyapkan seluruh garis keturunan. Anjing-anjing ini dapat mendeteksi senyawa sintetis yang terlewatkan oleh anjing lain. Itu genetik, sesuatu di reseptor lama mereka. Seseorang tahu dia selamat, kata Martha. Pikiran perawatnya menghubungkan titik-titik. Itulah mengapa mereka mencoba membuatnya menghilang secara permanen. Roar mengkonfirmasi, kami telah mencari anak Duchess selama berbulan-bulan. Ibunya hamil ketika dia meninggal. Kami pikir kami telah kehilangan mereka semua. Bobby merasakan beban kelelahan menetap di tulangnya. Perang lain, pertarungan lain, dan dia dengan $47 atas namanya dan pembayaran hipotek yang terlambat. Tetapi kehadiran Duke yang stabil mengingatkannya pada janji yang dibuat kepada Michael, kepada Ella Lanar, kepada setiap tentara yang telah mempercayainya dengan mitra berkaki 4 mereka. Apa yang terjadi padanya sekarang? Tanya Bobby. Perlindungan tahanan. Setelah dia stabil, kemudian pelatihan. Geraman Duke meningkat menjadi geraman, bibirnya tertarik ke belakang untuk memperlihatkan gigi yang pernah melihat pertempuran. Anak anjing itu bergerak lemah, menanggapi kesusahannya dengan rengekan kecil yang tampaknya bergema di seluruh ruangan. Duke, mundur, perintah Bobby dengan suara sersannya. Gembala itu terdiam tetapi tidak rileks, setiap otot melingkar dengan amarah protektif. Dr. Gonzales menyela secara diplomatis. Agen Roar, anak anjing ini dalam kondisi kritis. Memindahkannya sekarang akan berakibat fatal, saya mengerti. Roar mengeluarkan ponselnya. Saya perlu membuat pengaturan, Tuan Mitchell. Saya perlu menanyakan beberapa pertanyaan tentang bagaimana Anda menemukannya. Jam berikutnya berlalu dalam kabut pertanyaan, formulir, dan panggilan telepon. Bobby menceritakan kisahnya sambil tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Duke, yang mempertahankan kewaspadaannya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Harapan anak anjing yang sudah mulai dipanggil Bobby dalam benaknya tumbuh lebih kuat setiap saat, cairan 4 melakukan keajaiban penyembuhannya. Ada kompensasi. Roar akhirnya menyebutkan, untuk warga yang membantu dalam penyelidikan federal, dan dia memiliki dana untuk biaya pengobatan ketika anjing pekerja kami terluka saat bertugas. Dia tidak sedang bertugas, Bobby menunjukkan. Dia dikubur hidup-hidup oleh monster, ibunya sedang bertugas. Dalam buku saya, itu meluas ke keturunannya. Topeng profesional Roar sedikit tergelincir. Saya tahu Duchess, menyaksikan pekerjaannya. Dia menyelamatkan nyawa, Tuan Mitchell, putrinya pantas mendapatkan setiap kesempatan yang bisa kami berikan. Martha telah membuat panggilan teleponnya sendiri, suaranya rendah dan mendesak. Sekarang dia mengakhiri percakapan terbarunya dan mendekati Bobby. Pusat Komunitas Veteran ingin membantu. Tom Rodriguez, Anda ingat dia dari VFW. Perusahaan konstruksinya akan mensponsori biaya pengobatan. Mereka menyebutnya dana peringatan Duchess. Tenggorokan Bobby tertutup. Setelah bertahun-tahun berjuang sendirian, dukungan tiba-tiba terasa luar biasa. Dia memikirkan Eleanor, bagaimana dia selalu mengatakan gurun menjaga miliknya sendiri. Mungkin dia benar. Ada satu masalah, kata Dr. Gonzales, kembali dari menjalankan tes tambahan. Pemeriksaan darah menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Hope memiliki murmur jantung, mungkin dari trauma dan dehidrasi, tetapi mungkin bawaan. Dia akan membutuhkan perawatan khusus dan pemantauan. Bahkan dengan perawatan, dia mungkin tidak cocok untuk dinas anjing pekerja. Ruangan itu menjadi sunyi. Bobby praktis bisa mendengar perhitungan mental Roar, sumber daya versus hasil, potensi versus kepraktisan. Dia telah melihat matematika yang sama diterapkan pada tentara, memutuskan siapa yang layak diselamatkan dan siapa yang menjadi kerugian yang dapat diterima. Kalau begitu dia tidak berguna bagimu, kata Bobby datar. Saya tidak mengatakan itu, tetapi Anda memikirkannya.
Bobby bergerak untuk berdiri di samping Duke, tangannya menemukan kepala gembala. Inilah yang akan terjadi. Hope tinggal bersama kami saat dia pulih. Duke sudah terikat dengannya. Memisahkan mereka sekarang akan kejam. Ketika dia sehat, kita akan membahas masa depannya. Jika dia bisa bekerja, baiklah. Jika tidak, dia pensiun sebelum dia mulai. Entah bagaimana, dia hidup. Roar memperhatikannya untuk waktu yang lama. Anda mengambil tanggung jawab. Untuk seekor anjing yang mungkin memiliki target kartel di punggungnya. Bukan pertama kalinya aku berdiri di antara seekor anjing dan orang-orang yang ingin menyakitinya, jawab Bobby. Selain itu, lihat mereka. Semua orang menoleh ke meja pemeriksaan. Duke akhirnya pindah, tetapi hanya untuk menciptakan ruang bagi Hope untuk meringkuk di dadanya. Napas anak anjing itu telah stabil, tubuh kecilnya rileks dalam keselamatan kehadiran Duke. Mata prajurit tua itu telah melembut, tahun-tahun kesakitan sementara dilupakan dalam tindakan sederhana melindungi sesuatu yang berharga. Saya perlu menempatkan keamanan, kata Roar akhirnya, bijaksana tetapi hadir. Kartel tidak memaafkan Tuan Mitchell. Ketika mereka mengetahui Hope selamat, biarkan mereka datang. Bobby berkata, mengejutkan dirinya sendiri, dengan baja dalam suaranya. Saya punya Duke. Saya punya tetangga yang pernah melihat perang dan saya tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang kecuali anjing-anjing ini. Itu membuat saya berbahaya dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh anak laki-laki kartel itu. Martha menyentuh lengannya dengan lembut. Anda punya lebih dari itu, Bobby. Anda punya kami. Dr. Gonzales mulai mempersiapkan Hope untuk diangkut ke ruang operasi. Saya ingin memperbaiki kerusakan kaki itu saat dia stabil, Tuan Mitchell. Duke bisa tinggal bersamanya melalui preop, tetapi dia pergi kemanapun dia pergi. Bobby menyela, itu tidak dapat dinegosiasikan. Anda ingin dia tenang untuk operasi. Jaga Duke tetap dekat. Mereka sudah di parking sekarang. Sial, melihat mereka, saya akan mengatakan mereka selalu begitu. Saat mereka mendorong Hope menuju operasi, dengan Duke pincang di sampingnya, Bobby merasakan perubahan di udara, seperti perubahan tekanan sebelum musim hujan. Pagi ini dia adalah seorang veteran yang terlupakan, menghitung uang receh dan berbicara dengan hantu. Sekarang dia berdiri di pusat sesuatu yang lebih besar, perjuangan untuk kepolosan, perlawanan terhadap kekejaman, kesempatan untuk menyelamatkan sesuatu ketika dia gagal menyelamatkan begitu banyak. Eleanor, bisiknya ke ruang tunggu yang kosong. Aku harap kau sedang menonton. Aku pikir kau mengirim mereka kepadaku, keduanya, karena kau tahu aku membutuhkan sesuatu untuk diperjuangkan lagi. Di luar gurun, matahari naik menuju titik zenitnya dan di suatu tempat dalam bayang-bayang, pasukan sudah bergerak sebagai tanggapan terhadap pemindaian microchip yang telah mengungkapkan apa yang seharusnya tetap terkubur. Tetapi di sebuah klinik hewan kecil di pinggiran Tucson, cinta telah memilih pihak, dan kehadiran Duke yang stabil di samping Hope menjanjikan bahwa pertempuran ini, setidaknya, tidak akan diperjuangkan sendirian. Minggu pertama berlalu dalam kabut obat-obatan, malam tanpa tidur, dan kemenangan kecil. Bobby telah mengubah ruang tamunya menjadi bangsal pemulihan darurat, persediaan medis selama Eleanor akhirnya melayani tujuan lagi. Meja tempat tidur rumah sakit yang tidak pernah dia kembalikan setelah kematiannya sekarang berisi formula anak anjing, antibiotik, dan jarum suntik yang diberi label dengan hati-hati yang diajarkan Dr. Gonzales kepadanya untuk digunakan. Hope berbaring di sarang selimut di samping sofa, terlalu lemah untuk memanjat tetapi cukup kuat untuk merengek ketika Duke bergerak terlalu jauh. Gembala tua itu telah menunjuk dirinya sendiri sebagai penjaga permanen, meninggalkan sisinya hanya untuk saat-saat yang paling singkat. Artritisnya tampaknya terlupakan dalam menghadapi tujuan baru ini, meskipun Bobby menangkapnya meringis ketika dia pikir tidak ada yang menonton. Dia menyimpan seluruh botolnya pagi ini, Martha mengumumkan, memasuki melalui pintu dapur dengan casserole hariannya. Dia sudah menyerah berpura-pura kunjungan ini tidak disengaja. Itu kemajuan. Bobby mendongak dari pemberitahuan penyitaan yang telah dia coba sembunyikan di bawah tumpukan kwitansi dokter hewan. Ada kabar dari VFW tentang penggalangan dana? Tom Rodriguez mengatakan mereka telah mengumpulkan 1.200 sejauh ini. Legiun Amerika ingin mencocokkannya. Martha meletakkan casserole di konter, gerakannya hati-hati dan disengaja. Bobby, ada hal lain. Jennifer menelepon saya. Cucuku berbicara denganmu sekarang? Bobby tidak bisa menahan kepahitan dari suaranya. Percakapan terakhir mereka berakhir dengan Jennifer mengancam akan mencari surat kuasa, yakin obsesinya dengan anjing membuktikan penurunan mental.
Dia berkendara kemarin, melihat mobil dia di depan. Ekspresi Martha melembut. Dia khawatir, Bobby, dengan caranya sendiri. Dia khawatir tentang warisannya. Bobby mengoreksi, menunjuk ke rumah mobil Reyot, semua hutang $70.000 yang diwakilinya. Kepala Duke terangkat tiba-tiba, geraman rendah bergema di dadanya. Melalui jendela Bobby melihat sebuah sedan gelap merayap di sepanjang jalan tanah, bukan pengawasan dia yang dijanjikan Roar. Anak laki-laki itu tahu bagaimana cara tetap tidak terlihat. Ini adalah sesuatu yang lain. Martha, bawa Hope ke kamar tidur belakang, kata Bobby pelan, bergerak menuju lemari Cina Elelanar. Di balik piring-piring dekoratif yang telah dia kumpulkan dari setiap negara bagian yang mereka kunjungi, tangannya menemukan logam dingin. 38 spesial terasa lebih berat dari yang dia ingat. Bobby Mitchell, kau simpan itu, desis Martha. Kau bahkan tidak tahu. Mobil berhenti. Seorang wanita muncul, pertengahan 50-an, blazer profesional, meskipun panas gurun, membawa clipboard seperti perisai. Pemerintah daerah, tebak Bobby mengenali jenisnya dari terlalu banyak pertemuan. Tuan Mitchell, dia berdiri di gerbang, tidak masuk tanpa diundang tetapi jelas siap untuk. Saya Susan Crawford dari Layanan Perlindungan Dewasa. Kami telah menerima kekhawatiran tentang kesejahteraan Anda. Rahang Bobby menegang. Biarkan saya menebak. Tip anonim, saya tidak bebas untuk. Dia berhenti saat Duke muncul di ambang pintu, Hope diayun dengan sangat lembut di mulutnya. Anak anjing itu tergantung seperti anak kucing, benar-benar percaya saat Duke membawanya ke tempat favoritnya di beranda. Apakah itu anjing yang terluka? Topeng profesional Crawford sedikit tergelincir, yang dari berita. Bobby belum menonton televisi selama berhari-hari, terlalu fokus pada pemantauan pernapasan Hope dan tingkat rasa sakit Duke. Crawford mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepadanya segmen berita lokal. Anjing perang berdekorasi menyelamatkan anak anjing yang terkubur, judulnya berbunyi. Rekaman goyah menunjukkan penyelamatan Duke, ponsel seseorang menangkap momen ketika dia berbaring di samping Hope. Video itu tampaknya telah menjadi viral, 30.000 dibagikan di Facebook. Crawford mengatakan sesuatu yang bergeser dalam nadanya. Putri saya menunjukkan kepada saya. Dia menangis selama 20 menit. Duke menetap di beranda, menempatkan Hope di antara cakarnya dengan presisi bedah. Anak anjing itu segera meringkuk ke arahnya, ekor kecilnya mencoba kibasan nyata pertamanya. Pemandangan itu tampaknya menggagalkan tujuan resmi Crawford sama sekali. Tuan Mitchell, saya masih perlu menyelesaikan penilaian saya, katanya, tetapi clipboard-nya diturunkan. Keluhan itu menunjukkan Anda membahayakan diri sendiri secara finansial dan fisik untuk hewan. Bersalah dikenakan, kata Bobby datar. Ada hal lain. Crawford mempelajarinya, lalu melihat Duke dan Hope, lalu pada Martha yang melayang melindungi di ambang pintu. Ayah saya berada di Korea, katanya, akhirnya memiliki seekor anjing yang menyelamatkan unitnya. Ketika anjing itu terkena kanker, ayah menghabiskan seluruh dana pensiunnya untuk perawatan. Ibu berpikir dia sudah gila. Dia berhenti. Anjing itu hidup 6 tahun lagi. Ayah mengatakan itu adalah uang terbaik yang pernah dia habiskan. Dia membuat beberapa catatan di clipboard-nya. Saya akan melaporkan bahwa Anda tampaknya sehat secara kognitif dan memiliki sistem pendukung yang memadai. Tapi, Tuan Mitchell, suaranya melunak. Ada sumber daya yang tersedia, program untuk veteran yang berjuang secara finansial. Saya akan meninggalkan beberapa informasi. Setelah dia pergi, Bobby merosot di kursi malas Eleanor, beban minggu itu menekan. Kompensasi dea yang telah disebutkan Roar terjerat dalam birokrasi. Perusahaan hipotek menginginkan pembayaran penuh pada akhir bulan. Pengobatan jantungnya tinggal 3 pil terakhir. Kamu tidak bisa terus-menerus mengutamakan mereka di atas dirimu sendiri, kata Martha lembut sambil duduk di sandaran sofa. Apa yang akan terjadi pada Duke dan Hope jika kamu tidak ada? Suara Bobby terdengar lebih keras dari yang dimaksudkan. Aku sudah mengubur istriku, anakku. Aku hanya punya satu tugas tersisa, yaitu menepati janjiku. Michael memintaku untuk menjaga Duke. Duke memintaku untuk menyelamatkan Hope. Selesai? Martha terdiam sejenak. Kemudian dia meraih tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop. Elelanar memberikan ini kepadaku seminggu sebelum dia meninggal, katanya tunggu sampai kamu sangat membutuhkannya. Tangan Bobby gemetar saat membukanya. Tulisan tangan Elelanar, gemetar karena neuropati,
Tetapi masih jelas miliknya, prajuritku yang keras kepala. Jika kamu membaca ini, kamu mungkin memilih orang lain di atas dirimu sendiri. Lagi. Cek freezer di belakang es krim. Kamu pikir aku tidak pernah tahu? Dengan semua cintaku, L. PS. Ya, aku tahu tentang Duke. Sebelum Michael memintamu, aku yang menyarankannya. Di dalam freezer, di belakang wadah es krim mint coklat chip yang membeku keras, Bobby menemukan kantong Ziploc, di dalamnya terbungkus plastik, $2.400. Dia menjual perhiasan ibunya, Martha menjelaskan. Barang-barang yang kamu kira dicuri saat perampokan. Dia tahu kamu tidak akan pernah menerima bantuan, jadi dia memastikan kamu tidak punya pilihan. Bobby terhuyung kembali ke kursi sambil menggenggam uang itu. Bahkan dari alam baka, Eleanor masih menyelamatkannya. Melalui jendela, dia melihat Duke mengajari Hope berjalan. Gembala tua itu bergerak perlahan agar dia bisa mengikuti. Berhenti ketika dia tersandung, menyemangatinya dengan dorongan lembut. Telepon berdering, nomor Dr. Gonzales. Tuan Mitchell, hasil tes darah lengkap Hope sudah keluar, murmur jantungnya bisa diobati. Perlu pengawasan obat, tetapi dia bisa menjalani kehidupan normal. Mungkin tidak sebagai anjing pekerja, tetapi... Dok, dia sudah bekerja, Bobby menyela. Menyaksikan Hope mengambil 3 langkah mantap sebelum jatuh ke dalam pelukan sabar Duke. Dia memberi Duke alasan untuk bangun setiap pagi. Itu lebih berharga daripada penggerbekan narkoba manapun. Malam itu suara aneh membangunkan Bobby pukul 2 dini hari. Bukan rengekan mimpi buruk Duke yang biasa atau tangisan lapar Hope. Langkah kaki, hati-hati dan disengaja, mengelilingi properti. Duke sudah waspada, berdiri di atas Hope dengan bulu kuduk berdiri. Pelatihannya membuatnya tetap diam, tetapi setiap ototnya siap untuk beraksi. Bobby meraih telepon, lalu berhenti. Salurannya mati. Melalui jendela kamar tidur, dia melihat mereka, 3 sosok berpakaian gelap, bergerak dengan presisi profesional, bukan dia, bukan penegak hukum setempat. Mereka bergerak seperti predator. Pikiran Bobby beralih ke mode tempur, menghitung sudut dan kerentanan. Pintu depan diperkuat. Eleanor bersikeras setelah perampokan bertahun-tahun lalu. Pintu belakang terbuka ke properti Martha. Jendela-jendela itu asli, 1 panel, rentan. Duke mengeluarkan suara rendah dan bertanya. Bobby memberi isyarat tangan, tenang, lindungi, tunggu. Gembala itu mengerti, memposisikan dirinya di atas Hope, siap mati sebelum membiarkan siapapun menyentuhnya. Goresan dikunci. Alat profesional bekerja melawan perangkat keras tua selama beberapa dekade. Bobby meraih ponselnya, mati juga. Mereka telah memotong saluran telepon dan menggunakan jammer sel. Ini bukan preman jalanan, ini adalah tim pembunuh profesional. Pintu berderit, bibir Duke tertarik ke belakang, memperlihatkan gigi yang telah mencabik-cabik kombatan musuh di Fallujah. Hope, merasakan bahaya, menekan lebih dalam di bawahnya. Bobby berdiri di lorong, revolver 38 terangkat, tahu 6 peluru tidak akan menghentikan 3 profesional, tetapi bertekad untuk membuat mereka berarti. Foto Eleanor mengawasi dari dinding dan dia hampir bisa mendengar suaranya. Tidak di rumahku, Bobby Mitchell. Pintu terbuka. Sesosok memasuki, senjata terangkat. Ledakan cahaya dan suara meletus di luar. Agen federal, jatuhkan senjata kalian. Para penyusup berpencar seperti kecoak. Tembakan meletus, semburan profesional yang terkendali. Duke mempertahankan posisinya di atas Hope, bahkan saat jendela pecah dan perintah dalam bahasa Inggris dan Spanyol memenuhi udara. Itu berakhir secepat dimulainya. Agen Roar muncul di ambang pintu, rompi taktis di atas setelan biasanya. Anda baik-baik saja, Tuan Mitchell? Bagaimana kamu? Kerah Duke memiliki pelacak GPS. Vitalnya melonjak. Pola gerakan menunjukkan posisi bertahan. Kami sudah 2 menit keluar. Roar mensurvei kerusakan. Kami menangkap 2 dari mereka. Yang ketiga melarikan diri, tetapi kami akan menemukannya. Kamu menggunakan kami sebagai umpan, kata Bobby, kemarahan menggantikan adrenalin. Kami melindungi aset federal, Roar mengoreksi. Garis keturunan Hope tidak tergantikan. Kartel tahu itu. Mereka tidak akan berhenti. Kalau begitu, kami juga tidak, suara Martha datang dari ambang pintu. Dia berdiri mengenakan gaun tidur dan sandal,
memegang senapan taktis dengan kemudahan yang terlatih. Bobby tidak menghadapi ini sendirian. Selama 1 jam berikutnya, properti itu berubah menjadi tempat kejadian perkara. Agen Dea memproses bukti sementara EMT memeriksa semua orang untuk luka-luka. Duke menolak untuk meninggalkan Hope, menggeram pada siapapun yang mendekat sampai Bobby secara pribadi menjamin mereka. Kami perlu memindahkan Anda, kata Roar akhirnya. Rumah aman, perlindungan saksi. Tidak, suara Bobby datar. Ini rumah Eleanor. Aku tidak akan pergi. Tuan Mitchell, bersikaplah masuk akal. Aku sudah bersikap masuk akal sepanjang hidupku. Lihat apa yang terjadi padaku. Bobby menunjuk lubang peluru dan dinding yang menyimpan kenangan 40 tahun. Kamu ingin Hope aman? Tempatkan agenmu di sini. Tapi aku tidak akan lari. Duke juga tidak. Fajar menyingsing ketika Jennifer tiba, berhenti mendadak dengan awan debu. Saat dia keluar dari mobilnya, sepatu hak desainer tidak sesuai dengan pagi gurun. Kakek, aku melihat berita itu. Ada penembakan. Dia berhenti memperhatikan tempat kejadian, pita kejahatan, agen federal, kakeknya berlumuran debu dan tekad. Aku baik-baik saja, kata Bobby lelah. Semua orang baik-baik saja. Pandangan Jennifer menemukan Duke dan Hope di beranda. Anak anjing itu berusaha menyusu dari Duke, yang menoleransinya dengan kesabaran kebapakan meskipun secara biologis tidak mungkin. Sesuatu dalam ekspresi Jennifer retak. Itu anjing Michael, katanya lembut. Aku ingat ketika mereka ditempatkan bersama, Michael mengatakan Duke adalah tentara paling berani di unitnya. Masih? Bobby menegaskan. Jennifer, aku tahu kamu pikir aku bodoh. Aku pikir kamu menyerah, dia menyela. Setelah nenek meninggal, kamu berhenti begitu saja, berhenti datang ke makan malam, berhenti menjawab panggilan. Ketika aku mendengar kamu menghabiskan segalanya untuk anjing, aku pikir. Dia menyeka matanya, mengoleskan maskara mahal. Aku pikir kamu mencoba mengikutinya. Bobby menarik cucunya ke dalam pelukan, merasakan dia gemetar di dadanya. Aku memang begitu, sayang, tetapi kedua orang ini tidak akan membiarkanku. Duke punya terlalu banyak semangat bertarung dan Hope membutuhkan terlalu banyak bantuan. Tidak bisa mati ketika kamu punya anjing untuk diberi makan. Jennifer tertawa melalui air matanya. Nenek akan berkata, kamu akhirnya menemukan sesuatu yang terlalu keras kepala untuk membiarkanmu berhenti. Nenekmu biasanya benar, Bobby mengakui tentang banyak hal. Saat pita kejahatan diturunkan dan agen federal membangun perimeter permanen, Bobby duduk di berandanya di antara Duke dan Hope. Rumahnya rusak, keuangannya masih genting, dan orang-orang berbahaya menginginkan mereka mati. Tetapi menyaksikan Hope mengambil langkah mantap pertamanya sementara Duke mengawasi dengan kebanggaan kebapakan, Bobby merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami sejak kematian Eleanor, tujuan. Kita belum selesai, kan, nak? Dia bertanya pada Duke. Ekor gembala itu berdebam setuju dan Hope menggonggong pertama kalinya, lemah tetapi menantang. Tidak, mereka belum selesai, mereka baru saja mulai. Ketukan datang pukul 2:47 pagi, tajam dan disengaja, di pintu yang diperkuat. Bobby tersentak bangun, tangannya sudah meraih revolver 38 yang sekarang ada di meja samping tempat tidurnya. 2 minggu telah berlalu sejak serangan pertama, 2 minggu agen federal membayangi setiap gerakan mereka, Duke semakin gelisah karena pengawasan konstan. Tuan Mitchell, suara itu tidak dikenal, beraksen. Kami perlu berbicara tentang anjing-anjing itu. Melalui lubang intip, Bobby melihat seorang pria sendirian, tangan terlihat, tidak ada senjata yang tampak, tetapi sesuatu dalam posturnya, cara dia berdiri, meskipun para agen pasti mengawasi, berbicara tentang kepercayaan diri yang berbahaya. Bicara melalui pintu, Bobby membalas, memberi isyarat agar Duke tetap diam. Gembala itu sudah memposisikan dirinya di atas Hope yang, pada usia 5 minggu, telah mengembangkan insting waspada ibunya. Nama saya Carlos Mendoza. Saya bekerja dengan Duchess malam dia meninggal. Saya adalah pawangnya. Darah Bobby menjadi dingin. Menurut laporan dia, pawang Duchess telah terbunuh dalam penyergapan yang sama. Entah pria ini berbohong atau laporan itu. Buktikan, tuntut Bobby. Duchess memiliki bekas luka di bahu kirinya dari pelatihan. Dia menggigit pagar untuk mencapai Duke selama latihan gabungan di Fort Wuka. Kamu menjahitnya sendiri karena dia tidak akan membiarkan dokter hewan menyentuhnya.
Hanya 4 orang yang tahu tentang kejadian itu. 2 sudah mati, 1 adalah Bobby dan yang keempat. Kamu informan, kata Bobby, orang dalam yang memberi makan intel ke kedua belah pihak. Ya. Tidak ada rasa malu dalam pengakuan itu, hanya kelelahan. Ini rumit, Tuan Mitchell, tetapi saya di sini karena mereka akan datang malam ini. Dia tidak dapat menghentikan mereka. Setengah dari gugus tugas telah dikompromikan. Saya perlu Anda mendengarkan. Bobby mendengar gerakan di luar, agen federal menanggapi pengunjung itu. Waktu hampir habis. Mengapa aku harus mempercayaimu? Karena aku juga mencintainya. Suara pria itu pecah. Duchess. Dia lebih dari sekadar alat bagiku, dan ketika aku melihat video Duke dengan anak anjingnya, aku tidak bisa membiarkan mereka menyelesaikan apa yang mereka mulai. Duke mengeluarkan suara yang belum pernah didengar Bobby sebelumnya, erangan rendah dan sedih yang sepertinya mengenali sesuatu dalam suara orang asing itu. Hope menanggapi dengan vokalisasi kecilnya sendiri, sangat mirip dengan panggilan waspada ibunya. 30 detik sebelum mereka menangkapku, kata Carlos mendesak. Serangan datang dari timur melalui cucian. Mereka memiliki seseorang di dalam detail dia, Agen Morrison. Dia telah dibelokkan dan Tuan Mitchell. Mereka tidak ingin Hope mati lagi, mereka menginginkannya hidup-hidup. Kartel memiliki pembeli, seseorang yang berpikir mereka dapat merekayasa ulang kemampuannya melalui pembiakan. Mereka akan membunuhmu dan Duke, tetapi Hope mereka akan membuatnya berharap dia masih terkubur. Agen federal mengerumuni beranda, senjata terhunus. Carlos tidak melawan, menjaga tangannya tetap terlihat saat mereka memaksanya ke tanah, tetapi matanya menemukan mata Bobby melalui jendela dan kata-kata terakhirnya terbawa dengan jelas. Klinik hewan bintang gurun, loker 47. Segala yang Anda butuhkan. Penangkapan itu efisien, profesional. Dalam beberapa menit, Carlos Mendoza menghilang ke dalam tahanan federal, meninggalkan Bobby dengan pikiran yang berpacu dan keputusan yang mengerikan. Percayai kata-kata agen ganda yang diakui atau percayai perlindungan agen federal yang mungkin telah dikompromikan? Duke memutuskan untuknya. Gembala tua itu bergerak ke pintu, lalu menoleh ke belakang ke arah Bobby dengan maksud yang jelas. Setelah 8 tahun bersama, Bobby tahu tatapan itu. Duke telah membuat penilaian taktis dan dia ingin bergerak sekarang. Martha, bisik Bobby ke ponselnya, bersyukur jammer tidak aktif malam ini. Ambil tas persiapanmu, kita pergi. Dia tidak bisa melindungi kita. 5 menit keluar pintu belakangmu, bawa senapan itu. Bobby telah belajar sejak lama bahwa terkadang bertahan hidup berarti mempercayai naluri daripada protokol. Dia meraih tas darurat, Eleanor selalu bersikeras untuk menyimpan uang tunai, obat-obatan, dokumen, dan menambahkan persediaan Hope. Anak anjing itu menyaksikan dengan mata cerdas saat Duke dengan lembut menjemputnya, membawanya dengan kemudahan yang terlatih. Mereka menyelinap keluar melalui belakang menggunakan rute yang telah dipetakan Bobby beberapa minggu yang lalu. Agen federal fokus memproses Carlos, perhatian mereka dialihkan sementara. Hanya agen Morrison yang tampaknya memperhatikan kepergian mereka, tangannya bergerak ke radionya sebelum berhenti, tatapan menghitung melintas di wajahnya. Martha menemui mereka di gerbang belakangnya, berpakaian gelap, senjata dinas mendiang suaminya terselip di pinggulnya. Kita akan kemana? Klinik bintang gurun? Mungkin ke dalam jebakan? Mungkin ke keselamatan? Bobby menggeser berat Hope di lengannya. Tapi Duke mempercayai sesuatu tentang pria itu, dan insting Duke tidak pernah mengecewakanku. Mereka mengambil crown Vic tua Martha, Victoria, kurang mencolok dari truk Bobby. Duke duduk di belakang dengan Hope, tubuhnya tegang dengan antisipasi. Jalanan kosong, gurun tidur di bawah kanopi bintang yang menurut Eleanor tampak seperti berlian yang berserakan. 20 menit ke klinik, 15:10. Bobby terus memeriksa kaca spion, mencari pengejaran yang tidak pernah datang. Mungkin mereka berhasil. Mungkin. Penghalang jalan muncul di sekitar tikungan buta. 2 SUV diposisikan untuk mencegah jalan, bukan kendaraan dia, terlalu baru, terlalu bersih kartel. Bertahanlah, kata Martha dengan muram, melemparkan mobil ke gigi mundur. Mesin Crown Vic meraung saat dia mengeksekusi putaran J yang akan membuat instruktur mengemudi tempur Bobby terkesan. Tembakan meletus di belakang mereka, peluru memercik dari aspal. Di sana, Bobby menunjuk ke jalan servis, hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Martha tidak ragu-ragu, ban menjerit saat dia berbelok. Crown Vic terpental di atas medan yang kasar, suspensi memprotes, tetapi Martha tetap stabil.
Duke tidak mengeluarkan suara, tubuhnya melindungi Hope dari gerakan keras. Anak anjing itu menekan ke arahnya, percaya sepenuhnya pada perlindungannya. Di kaca spion, Bobby melihat lampu depan semakin dekat. "Cucian," katanya. "Ambil cucian, mereka tidak akan mengikuti." Buku-buku jari Martha memutih di setir. Itu karena hanya orang idiot yang mengendarai cucian di malam hari. Atau perawat tempur yang mengekstraksi yang terluka di bawah tembakan, Bobby membalas. Tawa Martha liar. "Rayuan akan membawamu kemana-mana, Bobby Mitchell." Dia menarik setir dengan keras ke kiri, mengirim Crown Vic terjun ke saluran berpasir dari dasar sungai yang kering. Kendaraan pengejar berhenti di tepi, suspensi yang disetel di kota mereka tidak cocok untuk medan. Tetapi Bobby mendengar pintu terbanting, melihat sosok dengan senapan bergerak ke posisi menembak. "Turun," teriaknya, mendorong Duke dan Hope ke bawah saat jendela belakang meledak. Martha membungkuk di atas setir, bernavigasi dengan insting dan cahaya bulan. Crown Vic meluncur melalui pasir dan kerikil seperti perahu melalui air yang bergejolak, 1 mil 2. Akhirnya, Martha menemukan jalan. Keluar, lereng alami tempat banjir mengukir jalan. Mereka muncul di jalan yang berbeda, klinik, terlihat di depan, gelap kecuali satu lampu keamanan. Mereka pasti sudah menelepon, Bobby memperingatkan. Bisa jadi berjalan ke dalam. Pintu terbuka. Dr. Gonzales melangkah keluar, masih mengenakan scrub bedah, memegang senapan, dengan keakraban yang nyaman. "Masuk. Cepat, kita tidak punya banyak waktu." Mereka tidak mempertanyakan tergesa-gesa ke dalam keamanan antiseptik yang akrab dari klinik. Dr. Gonzales mengunci pintu di belakang mereka, memasang baut mati. "Loker 47, kata Bobby. Carlos Mendoza mengatakan, "Aku tahu apa yang dia katakan." Dr. Gonzales membawa mereka ke belakang, melewati suite bedah ke area staf. "Dia meneleponku 1 jam yang lalu, mengatakan kamu mungkin datang." Loker 47 berisi uang tunai kecil, dokumen, foto, dan flash drive. Tetapi yang membuat tangan Bobby gemetar adalah kerah itu, kulit hitam dengan pelat nama kuningan Duchess. Duke bergerak maju, mengendus kerah dengan intensitas putus asa. Kemudian dia melakukan sesuatu yang hanya pernah dilihat Bobby sekali sebelumnya. Di pemakaman Michael, anjing prajurit itu duduk, memiringkan kepalanya ke belakang, dan melolong kesedihan murni yang diungkapkan, bergema dari dinding klinis. Hope menanggapi, lolongan anak anjingnya, tipis tetapi sungguh-sungguh, selaras dengan ratapan Duke. Untuk sesaat klinik dipenuhi dengan lagu kehilangan dan pengakuan mereka dan Bobby merasakan air mata yang telah dia tahan selama berbulan-bulan akhirnya pecah. "Dokumennya," kata Dr. Gonzales lembut, menunjuk ke kertas-kertas itu. "Mereka membuktikan apa yang tidak bisa dikatakan Carlos. Kartel tidak hanya membunuh Duchess. Mereka mengambil tubuhnya, mencoba mengekstrak apa yang membuatnya istimewa. Ketika itu gagal, mereka mengejar anak anjingnya." Bobby membaca dengan cepat, kemarahannya meningkat dengan setiap halaman. Eksperimen medis, sampel jaringan, program pembiakan yang dirancang untuk menciptakan anjing yang dapat mendeteksi obat-obatan sintetis baru sebelum penegak hukum menyadarinya, tetapi juga rentan terhadap senyawa spesifik yang akan membuatnya tidak berguna, saklar mati bawaan untuk dieksploitasi oleh kartel. Hope adalah satu-satunya yang tersisa, Dr. Gonzales melanjutkan. Saudara-saudarinya tidak selamat dari eksperimen. Dia lolos karena Carlos menyembunyikannya dengan keluarga yang dia percayai. Ketika keluarga itu dibunuh, seseorang mengubur Hope hidup-hidup sebagai pesan kepada siapapun yang mungkin membantu. Ya Tuhan, Martha menghela napas. Mereka bukan hanya pengedar narkoba, mereka monster. Bobby selesai. Dia menatap Duke, masih menempelkan hidungnya ke kerah Duchess. Tapi mereka tidak mengandalkan dia atau kita. Flash drive berisi lebih banyak, catatan keuangan, nama, jaringan korupsi yang mencapai banyak agensi. Carlos bukan hanya seorang informan. Dia telah membangun kasus, mengumpulkan bukti sambil memainkan semua sisi, menunggu saat yang tepat. Dia mencintainya, kata Dr. Gonzales lembut, Duchess, itu melanggar peraturan, tetapi dia akan menyelinapnya makanan sungguhan, membawanya berenang di hari istirahat. Ketika dia meninggal, dia menggelengkan kepalanya. Dia merencanakan balas dendam sejak saat itu. Hope adalah polis asuransinya, tersembunyi sampai dia bisa menyerang. Di luar, mesin meraung hidup, banyak kendaraan mengelilingi klinik.
Bobby memeriksa senjatanya. 5 peluru tersisa. Martha memiliki senapannya. Tidak cukup, tidak cukup. Ada jalan lain, kata Dr. Gonzales. Carlos memikirkan segalanya. Dia membuka lemari persediaan yang memperlihatkan pintu masuk terowongan. Rute penyelundup minuman keras lama dari larangan mengarah ke saluran pembuangan badai. Saya punya mobil menunggu di ujung yang lain. Anda telah menjadi bagian dari ini selama ini, Bobby menyadari. Saudara laki-laki saya adalah terbunuh dalam penyergapan yang sama dengan Duchess. Suaranya mengeras. Terkadang sistem gagal. Terkadang Anda membutuhkan orang yang bersedia bekerja di luarnya. Duke mengangkat Hope, dengan lembut, siap bergerak. Tapi Bobby ragu-ragu, melihat sekeliling klinik tempat Hope telah diselamatkan, tempat orang-orang berdedikasi telah mempertaruhkan segalanya untuk keadilan. Mereka akan menghancurkan tempat ini, katanya. Itu hanya dinding dan peralatan, Dr. Gonzales menjawab. Yang penting adalah apa yang kita selamatkan. Sekarang pergi, aku akan membelikanmu waktu. Saat mereka memasuki terowongan, Bobby mendengar suara kaca pecah pertama, di atas suara Dr. Gonzales, terbawa ke bawah, properti federal. Orang pertama yang melewati pintu itu mendapat dada penuh peluru gotri. Terowongan itu sempit, tua, berbau banjir gurun selama beberapa dekade. Martha memimpin dengan senter ponselnya, Bobby mengikuti dengan Hope, dan Duke membawa bagian belakang, bergerak mundur kadang-kadang untuk mengawasi pengejaran. Mereka muncul 20 menit kemudian di saluran drainase 2 mil dari klinik. Sesuai janjinya, Dr. Gonzales telah meninggalkan kendaraan, jeep tua dengan kamuflase gurun dan plat veteran. Saat mereka berkendara menuju fajar yang tidak pasti, sirene meraung di kejauhan. Bobby memeluk Hope sementara Duke menekan ke arah mereka, keduanya masih menggenggam kerah Duchess dengan lembut di mulutnya. Mereka telah kehilangan rumah mereka, keamanan mereka, kehidupan sederhana mereka. Tetapi mereka telah mendapatkan sesuatu yang lain, tujuan, sekutu, dan bukti bahwa cinta dapat bertahan bahkan pengkhianatan terkejam. Kemana sekarang? Tanya Martha, tangannya yang mantap membimbing mereka melalui jalan-jalan kosong. Bobby memikirkan Eleanor, tentang Michael, tentang semua tentara, manusia dan anjing, yang telah mempercayainya. Sekarang kita menyelesaikan apa yang dimulai Duchess. Kita memastikan Hope tumbuh menjadi semua yang menjadi ibunya dan kita membuat bajingan itu membayar. Ekor Duke berdebam setuju ke kursi. Hope menguap, menunjukkan gigi kecil yang suatu hari akan menjadi tangguh, lalu meringkuk ke pelukan Bobby dengan kepercayaan penuh. Perang belum berakhir, itu baru saja dimulai. Rumah aman tidak seperti yang diharapkan Bobby. Alih-alih beberapa fasilitas pemerintah, Dr. Gonzales telah mengarahkan mereka ke sebuah peternakan 30 mil di utara Tucson tempat gurun memberi jalan ke Scrub Oak dan Juniper. Tanda di gerbang bertuliskan, peternakan kesempatan kedua, layanan rehabilitasi veteran. Dr. Martinez menjalankan tempat ini, Martha menjelaskan saat mereka berkendara di jalan tanah. Kehilangan kakinya di Afghanistan. Sekarang dia memasangkan veteran yang terluka dengan hewan yang diselamatkan. Bahkan dia tidak tahu tentang itu. Rumah utama muncul melalui kegelapan sebelum fajar, lampu menyala dari setiap jendela. Seorang pria di kursi roda menunggu di beranda, diapit oleh 2 gembala Jerman yang bisa menjadi adik laki-laki Duke. Bobby Mitchell, pria itu memanggil, mendengar kamu akan datang. Saya Ray Martinez. Selamat datang di kereta bawah tanah untuk anjing dan tentara yang rusak. Mereka diantar masuk dengan cepat, Duke mempertahankan posisi perlindungannya di atas Hope. Interiornya bersih, fungsional, militer dalam organisasinya. Foto-foto menutupi satu dinding, veteran dengan anjing, upacara wisuda dari program anjing layanan, surat terima kasih dalam berbagai tulisan tangan. Maria menelepon sebelumnya, jelas Ray, membawa mereka ke ruang belakang. Mengatakan, kamu memiliki muatan berharga dan masalah berikut kedua hal yang kami spesialisasi di sini. Kamar itu ditata seperti bangsal kamar bayi, dengan bantalan pemanas, perlengkapan medis, segala yang dibutuhkan untuk membesarkan anak anjing yang rentan. Duke segera menyelidiki setiap sudut sebelum membaringkan Hope di selimut terlembut yang tersedia. Kami bisa menyembunyikanmu. Selama beberapa hari, lanjut Ray. Tetapi Maria mengatakan ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada hanya satu anak anjing. Bobby mengeluarkan flash drive, bukti yang dapat menjatuhkan operasi kartel besar dan mengungkap korupsi di banyak agensi. Kami membutuhkan tempat yang aman untuk mencari tahu langkah selanjutnya kami.
Ekspresi Ray menjadi gelap. Kehilangan 2 anjing tahun lalu karena peracunan kartel. Mereka menjadi terlalu baik dalam deteksi, jadi orang jahat itu melenyapkan mereka. Jika Anda punya cara untuk membalas, dia memberi isyarat di sekitar peternakan, pertimbangkan ini sebagai markas operasi Anda. Jam-jam berikutnya kabur bersama. Jennifer tiba tepat setelah matahari terbit, setelah berkendara sepanjang malam. Setelah mendapatkan pesan samar Martha, dia menerobos masuk masih mengenakan pakaian kerja kemarin, maskara coreng karena menangis. Kakek, dia hampir menjatuhkan Bobby dengan pelukannya. Berita mengatakan klinik itu diserang, bahwa kamu hilang. Kami baik-baik saja, sayang. Kami semua. Bobby memeluk cucunya saat dia gemetar. Tapi kita tidak bisa pulang. Belum. Jennifer menarik diri, memperhatikan tempat kejadian. Duke berdiri menjaga Hope, Martha memeriksa senjata dengan latihan, efisiensi, veteran yang terluka bergerak melalui ruang itu dengan tujuan yang tenang. Tempat apa ini? Suatu tempat orang masih percaya dalam melakukan apa yang benar, kata Bobby sederhana. Ray menggulirkan kursinya lebih dekat. Kakekmu adalah legenda di komunitas anjing militer, nona muda. Tidak ada pawang di sini yang tidak tahu namanya. Ketika kami mendengar dia membutuhkan bantuan, dia mengangkat bahu, keluarga menjaga keluarga. Pagi itu membawa wahyu. Agen Roar tiba sendirian, setelah meninggalkan detailnya setelah menemukan pengkhianatan Morrison. Dia tampak lusuh, setelahnya kusut, veneer profesionalnya retak. Mereka membunuh Dr. Gonzales, katanya tanpa basa-basi. Membuatnya tampak seperti perampokan yang salah, tetapi tidak sebelum dia mengunggah segalanya dari flash drive itu ke server yang aman. Jaksa Agung memilikinya sekarang. Morrison dalam tahanan, bersama dengan 6 agen yang dikompromikan lainnya. Bobby merasakan kehilangan itu seperti pukulan fisik. Maria Gonzales telah menyelamatkan Hope, telah mempertaruhkan segalanya untuk keadilan. Sekarang dia adalah korban lain dalam perang yang tampaknya merenggut semua orang baik. Duke merasakan perubahan suasana hati, menekan lebih dekat ke kaki Bobby. Hope, sekarang cukup kuat untuk terhuyung-huyung sendiri, mencoba memanjat sepatu Bobby, cakar kecil berebut untuk pijakan. Dia mengangkatnya, merasakan detak jantungnya di telapak tangannya. Masih tidak teratur karena cobaan beratnya, tetapi bertekad. Apa langkah kita selanjutnya? Tanya Martha, suaranya mantap, meskipun air mata mengalir di pipinya. Kartel itu berebut, kata Roar. Bukti yang dikumpulkan Carlos dan Maria sangat menghancurkan, tetapi mereka masih menginginkan Hope, bukan untuk pembiakan lagi, untuk balas dendam. Mereka tahu dia telah menjadi simbol. Bunuh simbolnya, hancurkan semangat semua orang yang melawan. Kemudian kita menggunakan itu, kata Bobby, mengejutkan dirinya sendiri dengan kejelasan pikirannya. Kita membuatnya menjadi simbol publik sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat menyentuhnya tanpa mendatangkan lebih banyak panas daripada yang dapat mereka tangani. Jennifer, yang diam, tiba-tiba berbicara. Video Duke yang menyelamatkannya sekarang memiliki 40 juta tampilan. Orang-orang menyebut mereka anjing ajaib. Bagaimana jika dia mengeluarkan ponselnya? Jari-jari terbang. Bagaimana jika kita menceritakan seluruh kisah secara langsung? Itu akan membuat kartel tidak mungkin ditutupi. Kartel tidak peduli dengan opini publik, Roar memperingatkan. Tetapi mitra bisnis mereka peduli, selare. Bagian depan yang sah yang mereka gunakan untuk pencucian uang. PR yang buruk memengaruhi laba. Saya telah melihatnya terjadi. Terlalu banyak perhatian dan tiba-tiba yang tak tersentuh menjadi sangat tersentuh. Selama beberapa jam berikutnya mereka menyusun rencana. Jennifer, dengan pengetahuan media sosialnya, akan mengatur kampanye publik. Jaringan Ray akan memberikan keamanan dan rumah aman, Roar akan mengerjakan sistem hukum dari dalam, dan Bobby akan melakukan apa yang selalu dia lakukan, melatih anjing dan melindungi kawanannya. Tapi pertama-tama Duke membutuhkan perhatian. Stres dan tenaga telah berdampak buruk. Pincangnya sekarang jelas. Napasnya berat bahkan setelah berjalan-jalan pendek. Peternakan itu memiliki klinik hewan dan dokter hewan veteran Afghanistan lainnya, menyampaikan vonis yang telah ditakuti Bobby. Artritis parah, diperumit oleh luka pecahan peluru lama. Jantungnya membesar karena bertahun-tahun tegang. Manajemen rasa sakit sebanyak mungkin. Namun, dia terhenti melihat ekspresi Bobby. Dia bertahan hanya dengan kemauan keras, bukan?
Demi harapan untuk kita semua, Bobby mengoreksi. Dia memandang Duke yang bahkan sekarang tetap mengawasi anak anjing yang sedang tidur. Apa saja pilihannya? Operasi mungkin bisa memperpanjang waktu, mahal, berisiko mengingat usianya, atau kita atasi rasa sakitnya. Biarkan dia yang memutuskan. Saat dia tidak menyelesaikan kalimatnya, mereka semua tahu bagaimana anjing-anjing militer memutuskan. Mereka terus berjalan sampai tidak bisa lagi melakukan operasi, kata Bobby. Martha mulai memprotes tentang biaya, tetapi dia mengangkat dana darurat Eleanor. Dia menyimpannya untuk saat Duke sangat membutuhkannya. Sekaranglah saatnya. Operasi dijadwalkan untuk keesokan paginya. Malam itu Bobby duduk bersama Duke di klinik. Hope meringkuk di antara mereka. Mata gembala tua itu tenang, percaya, siap menghadapi apapun yang terjadi. Kau menyelamatkan anakku 3 kali, bisik Bobby. Menyelamatkan aku lebih banyak dari yang bisa kuhitung. Menyelamatkan harapan saat semua orang akan berlalu. Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini tanpamu, nak. Respon Duke adalah menyandarkan kepalanya di lutut Bobby, menghela napas dalam-dalam. Hope bergerak, secara naluriah mendekat ke pelindungnya. Dalam keheningan klinik, Bobby mendengar anjing-anjing lain bersiap untuk tidur, para veteran lain melakukan ronda, pengawasan konstan dari mereka yang telah belajar kewaspadaan di tempat-tempat yang lebih keras. Ponselnya berdering. Jennifer telah memposting video pertama, penyelamatan Hope oleh Duke, diikuti oleh rekaman dari peternakan yang menunjukkan ikatan mereka. Responnya sangat cepat dan luar biasa. Komentar membanjiri dari seluruh dunia, donasi ke dana operasional peternakan, tawaran bantuan dari pawang anjing militer lainnya, tetapi juga ancaman, peringatan terselubung dalam bahasa Inggris yang patah-patah. Foto-foto jendela rumah mobil Bobby yang ditinggalkan hancur pesan yang jelas. Kami tahu siapa kau, dari mana asalmu, jadi biarkan mereka datang. R.Y. berkata ketika Bobby menunjukkan kepadanya. Setiap veteran di peternakan ini telah menghadapi yang lebih buruk dari preman kartel. Kami tidak selamat dari Afghanistan dan Irak hanya untuk meringkuk di hadapan penjahat. Malam itu, peternakan berubah menjadi pangkalan operasi depan. Para veteran tiba sepanjang malam, pria dan wanita yang telah mendengar panggilan melalui jaringan yang mendahului media sosial. Mereka membawa senjata, perbekalan, dan yang terpenting, anjing-anjing. Anjing pelindung terlatih, anjing pendeteksi, teman yang telah bertugas bersama mereka dalam lusinan konflik. Menjelang fajar, peternakan kesempatan kedua telah menjadi benteng kesetiaan, dilindungi oleh mereka yang mengerti bahwa beberapa perkelahian tidak bisa kau hindari. Operasi Duke berjalan saat veteran bersenjata berpatroli di perimeter. Hope tinggal bersama Bobby, merengek sesekali untuk pelindungnya, tetapi menjadi lebih tenang saat anjing-anjing lain mengelilingi mereka. Operasi memakan waktu 4 jam, Bobby menua 1 tahun untuk setiap jamnya. Mondar-mandir di ruang tunggu sementara Hope mencoba mengikuti dengan kaki yang goyah. Martha akhirnya membuatnya duduk sambil memegang tangannya, sementara Jennifer menyiarkan pembaruan langsung ke audiens yang telah berkembang menjadi jutaan. Ketika dokter hewan akhirnya muncul, kelelahan tetapi tersenyum, seluruh peternakan seolah menahan napas. Dia berhasil melewatinya, mengeluarkan pecahan peluru, memperbaiki apa yang kami bisa. Pemulihan akan lama dan dia tidak akan pernah menjadi anjing muda lagi, tetapi dia tersenyum. Dia memiliki terlalu banyak semangat untuk menyerah sekarang. Kelegaan hampir menjatuhkan Bobby berlutut. Seolah merasakan kabar baik, Hope menyalak dengan vokal terkuatnya. Namun di sekitar peternakan, anjing-anjing lain menyambut panggilan itu, paduan suara perayaan yang terbawa melintasi gurun. Tetapi bahkan dalam kemenangan, Bobby tahu ini hanyalah satu pertempuran. Kartel masih di luar sana. Agen korup tetap tersembunyi di sistem dan di suatu tempat Carlos Mendoza duduk dalam tahanan federal dengan rahasia yang bisa menyelamatkan atau mengutuk mereka semua. Panggilan video datang pada pukul 3 pagi, mengejutkan Bobby dari tidur yang tidak nyenyak. Wajah Jennifer memenuhi layar ponselnya, air mata mengalir di pipinya, tetapi matanya berkobar dengan sesuatu yang garang. Kakek, kau harus melihat ini. Carlos Mendoza. Dia meninggal, ditemukan di sel tahanan federalnya 1 jam yang lalu. Mereka menyebutnya bunuh diri. Darah Bobby membeku di sampingnya, Hope bergerak di tempat tidurnya yang sementara. Merengek karena gangguan itu, Duke, yang masih dalam pemulihan dari operasi di klinik, terlalu jauh untuk menawarkan kenyamanan. Itu tidak mungkin. Kata Bobby, dia memiliki bukti kesaksian untuk diberikan. Bukan hanya itu. Suara Jennifer menurun.
Seseorang membocorkan video interogasinya kepadaku, kakek. Dia berbicara tentang ibu, tentang bagaimana Eleanor tahu sesuatu, bagaimana dia membantu menyembunyikan dokumen sebelum dia meninggal. Dunia miring. Bobby menggenggam telepon lebih erat, dadanya sesak. Nenekmu tidak pernah berkata, tonton videonya. Jennifer menyela, aku sedang menuju ke sana sekarang. Dan, kakek, jangan percayakan ini pada orang lain, bahkan pada Roar. Rekaman bocoran itu buram, menunjukkan Carlos di ruang interogasi. Kata-katanya datang dalam segmen yang terputus-putus, tetapi pesannya jelas, Eleanor Mitchell lebih dari sekadar wanita sekarat yang mengelola diabetes. Dia telah menjadi bagian dari jaringan bawah tanah yang membantu pelapor dengan menggunakan janji temu medisnya sebagai kedok untuk memindahkan informasi. Istri yang dia kenal, suara Carlos berderak melalui audio yang buruk sebelum penyakit gula merenggut pikirannya. Dia memberiku kertas asuransi. Dia menyebutnya untuk saat gembala menemukan bintang. Gembala menemukan bintang. Bobby memandang Hope, pada tanda putih di dadanya yang telah mengidentifikasinya sebagai Putri Duchess. Eleanor entah bagaimana telah tahu. Secara mustahil, istrinya telah tahu hari ini akan datang. Martha muncul di ambang pintunya, memegang senapan, mendengar suara-suara, masalah. Bobby menunjukkan video itu padanya. Martha menyaksikan dalam diam ekspresinya berubah melalui ketidakpercayaan, pemahaman dan akhirnya penerimaan yang suram. Wanita yang cerdik itu dia menghela napas semua waktu itu. Dia bersikeras untuk pergi ke janji temu sendirian, katanya dia tidak ingin direpotkan, dia melindungi kita. Bobby menyadari menjaga kita tetap bodoh sehingga kita tidak bisa menjadi target, suaranya pecah. Dia meninggal membawa rahasia untuk menjaga kita tetap aman. Fajar membawa kekacauan. Berita tentang kematian Carlos telah bocor di luar sumber Jennifer. Telepon peternakan berdering terus-menerus. Media, lembaga federal, ahli teori konspirasi, semua menginginkan pernyataan. Ray Martinez kewalahan mengordinasikan keamanan saat lebih banyak veteran tiba, berita menyebar melalui jaringan bahwa salah satu dari mereka berada di bawah ancaman. Agen Roar tiba dengan helikopter, ketenangannya yang biasa hancur. Ini lebih dalam dari yang kita kira. Carlos tidak hanya dibunuh. Seseorang di dalam dinas Marshal menyerahkan lokasinya. Kita melihat infiltrasi di berbagai lembaga. Lalu mengapa kami harus mempercayaimu? Tuntut Martha. Jawaban Roar mengejutkan mereka. Dia mengeluarkan ponselnya menunjukkan foto seorang gadis muda dengan gembala Jerman. Putriku, 10 tahun. Anjing itu dilatih oleh Bobby Mitchell pada 2015. Menyelamatkan hidupnya ketika seorang penguntit mencoba merebutnya dari sekolah. Dia memandang Bobby secara langsung. Aku tidak melupakan hutang, Tuan Mitchell, dan aku tidak mengkhianati keluarga. Jennifer menerobos masuk, membawa laptop di bawah lengannya. Aku punya itu. Lokasi yang disebutkan Carlos tempat nenek menyembunyikan dokumen. Itu ada dalam catatan interogasinya yang dikodekan. Tapi aku berhasil mengetahuinya. Di mana? Tanya Bobby kotak surat tua, yang ada di rumah mobil yang sudah bertahun-tahun tidak berfungsi. Nenek selalu bersikeras untuk menyimpannya, meskipun surat dikirim ke kotak di jalan. Pikiran Bobby berlomba-lomba. Eleanor sentimental tentang kotak surat itu, hadiah pernikahan dari ayahnya, dipasang ketika mereka pertama kali membeli properti itu. Dia ingin menghapusnya bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia selalu menemukan alasan untuk menunda. Kita harus kembali, katanya. Terlalu berbahaya, protes Roar. Kartel memiliki pengawasan. Mereka mengawasi tempat kosong. Ray menyela, berguling ke depan. Sumberku mengatakan mereka mundur kemarin, mengira kau akan meninggalkan apapun yang berharga jika kita bergerak cepat. Tim kecil. Bobby sudah berdiri. Tubuhnya memprotes, terlalu banyak malam tanpa tidur, terlalu banyak stres. Tetapi tujuan mendorongnya maju. Aku akan pergi, Duke, dan Hope. Tinggal di sini di tempat yang aman seperti neraka, kata Martha. Jika Eleanor terlibat, maka aku juga. Dia temanku sebelum dia menjadi istrimu, Bobby Mitchell. Aku tidak akan duduk diam. Pada akhirnya itu adalah konvoi 3 kendaraan. Bobby dan Martha di satu kendaraan, Jennifer dan 2 veteran di kendaraan lain, Roar membuntuti di belakang. Mereka mengambil jalan belakang, menghindari jalan raya utama, mengawasi ekor. Rumah mobil tampak lebih buruk di siang hari. Jendela pecah, pintu tergantung terbuka,
Gurun sudah merebut kembali halaman kecil yang telah diperjuangkan Elalanar untuk dipertahankan. Tetapi kotak surat itu berdiri utuh, pudar, miring tetapi tidak tersentuh. Tangan Bobby gemetar saat dia membukanya. Di dalam, dibungkus plastik dan selotip, sebuah paket menunggu, tulisan tangan Elalaner di bagian luar, untuk prajuritku yang keras kepala saat perang datang. Di dalam dokumen, foto, catatan keuangan, tetapi juga barang-barang pribadi, tag anjing Michael, foto Duke dari penempatannya dan surat dalam tulisan Elalaner yang cermat, Bobby-ku tercinta. Dia membaca dengan keras, suaranya tercekat. Jika kau membaca ini maka Carlos menepati janjinya dan kau telah menemukan Hope. Aku minta maaf atas rahasianya, tetapi kau selalu terlalu jujur untuk pekerjaan gelap itu. Dokumen di sini membuktikan apa yang kami duga. Kartel telah membiarkan anjing bukan hanya untuk mendeteksi narkoba tetapi untuk dikendalikan oleh mereka. Kecanduan dibangun ke dalam genetika. Duchess menemukan ini dan mereka membunuhnya karena itu. Surat itu melanjutkan menguraikan jaringan dokter hewan, pelatih, dan pawang yang telah mendokumentasikan program tersebut. Elalanar telah menjadi pusat rahasia mereka, menggunakan kunjungan medisnya untuk mengordinasikan pengiriman informasi. Aku tahu aku akan mati. Surat itu menyimpulkan, tetapi aku juga tahu Duke akan menemukan Hope. Carlos berjanji dia akan disembunyikan di tempat hanya anjing yang mencintai Duchess yang bisa menemukannya. Jaga mereka berdua, cintaku, dan ingat kawanan terkuat adalah yang terikat oleh pilihan, bukan darah. Semua. Cintaku, Eleanor. PS. Martha telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Jangan terlalu keras kepala untuk melihatnya. Lutut Bobby lemas. Dia duduk dengan keras di debu gurun sambil menggenggam surat itu, sementara Martha berlutut di sampingnya. Di sekitar mereka, yang lain membentuk lingkaran pelindung, memberi mereka momen privasi di reruntuhan tempat yang dulunya rumah. Dia tahu segalanya, bisik Bobby. Merencanakannya semua. Dia mencintaimu, kata Martha, dengan sederhana mencintaimu cukup untuk membawa ini sendirian sehingga kau tidak perlu melakukannya. Jennifer sudah memotret dokumen, mengunggahnya ke server yang aman. Buktinya memberatkan, program manipulasi genetik, protokol kecanduan, rencana untuk menciptakan seluruh generasi anjing layanan yang dapat dimatikan dengan pemicu kimia yang tepat. Ini dia roar menghela napas. Ini menghancurkan seluruh operasi dengan ini dan apa yang diberikan Carlos? Tembakan meletus dari gurun, bukan tembakan acak, rentetan terkontrol dari berbagai posisi. Mereka telah berjalan ke dalam penyergapan bergerak suara Ray berderak di radio, mundur ke kendaraan. Tetapi bahkan saat mereka berebut mencari perlindungan, Bobby melihat kesempurnaan jebakan itu. Penembak di tiga sisi, kendaraan sudah ditargetkan. Seseorang telah membocorkan lokasi mereka, seseorang yang tahu mereka akan datang untuk warisan Elalaner. Martha menyeret Bobby ke belakang reruntuhan gudang alatnya. Pengalaman tempurnya menunjukkan 3 penembak, minimum spasi profesional. Dia memeriksa senjatanya. Kita kalah jumlah tetapi tidak kalah kelas. Anak-anak ini belum pernah menghadapi veteran sebelumnya. Baku tembak itu singkat tetapi ganas. Tim Ray merespons dengan tembakan disiplin, pengalaman tempur, melawan tentara kartel yang terbiasa mengintimidasi warga sipil. Tetapi amunisi tidak akan bertahan selamanya dan musuh punya waktu. Kemudian, secara mustahil, Bobby mendengarnya menggonggong. Bukan sembarang gonggongan, tetapi lolongan khas gembala Jerman dalam mode serangan. Melalui debu dan asap senjata, bentuk-bentuk muncul Duke, masih diperban dari operasi, memimpin sekelompok anjing militer dari peternakan di belakang mereka, para veteran, bersenjata dan bertekad. Setelah mengikuti pelacak GPS mereka, Duke bergerak seperti dirinya yang lebih muda, mengabaikan rasa sakit, mengapit para penembak dengan presisi taktis. Hope juga ada di sana, dibawa oleh salah satu veteran, tetapi menggonggong dengan amarah anak anjing, menambahkan suaranya keteriakan perang kawanan itu, para tentara kartel, yang menghadapi anjing-anjing penyerang terlatih dan veteran militer, pecah dan melarikan diri. Duke mengejar cukup jauh untuk memastikan retret, lalu tertatih-tatih kembali ke Bobby, jahitan yang merembes merah tetapi matanya bangga. Kau orang bodoh yang keras kepala, kata Bobby, berlutut untuk memeluk anjingnya. Kau seharusnya tetap aman. Respon Duke adalah menjilat wajah Bobby sekali, lalu berbalik untuk memeriksa Hope. Anak anjing itu menggeliat bebas dari pembawanya, tersandung keduk dengan kaki yang tumbuh lebih kuat setiap hari. Mereka menyentuh hidung, mentor dan murid, wali dan harapan. Dokumen-dokumen itu aman.
Jennifer mengumumkan sudah diunggah, dicadangkan, dan dikirim ke setiap outlet berita besar ditambah kantor Jaksa Agung. Sudah berakhir, mereka tidak bisa menyembunyikan ini lagi. Tetapi Bobby tahu lebih baik. Belum berakhir, itu berubah. Perang yang diperjuangkan Eleanor secara rahasia sekarang menjadi publik. Kartel akan beradaptasi, berkumpul kembali, menyerang balik pada akhirnya. Tetapi untuk saat ini, di saat ini, mereka telah memenangkan kemenangan. Berdiri di reruntuhan kehidupan lamanya, dikelilingi oleh keluarga, baik darah maupun pilihan, Bobby merasakan kehadiran Eleanor seperti angin gurun yang hangat. Dia telah mengatur momen ini dari alam baka, memastikan bukan keadilan tetapi koneksi. Duke memiliki hope Bobby memiliki. Martha Jennifer telah menemukan tujuannya dan jaringan veteran telah mengingat apa artinya berjuang untuk sesuatu yang berharga. Ayo pulang, kata Bobby, meskipun dia tidak yakin di mana itu lagi. Peternakan Martha, kata tegas, sambil memegang tangannya di mana kawanan itu berada. Saat mereka naik ke kendaraan, Duke dan Hope, aman di tengah-tengah konvoi pelindung, Bobby melihat sekali lagi rumah mobil itu. Di kotak surat dia meninggalkan satu barang, cincin pernikahan Eleanor, yang telah dia kenakan di rantai sejak kematiannya. Terima kasih, El, bisiknya. Untuk segalanya. Aku punya mereka sekarang, semuanya. Konvoi itu pergi, meninggalkan masa lalu tetapi membawa pelajarannya ke depan. Di kursi belakang, Duke menyandarkan kepalanya di tubuh kecil Hope. Kedua anjing itu akhirnya aman. Kedua anjing itu akhirnya pulang. 6 bulan kemudian, gurun mengenakan warna-warna halus musim gugur saat Bobby berdiri di depan pertemuan yang tampaknya tidak mungkin terjadi. Selama malam-malam putus asa itu, peternakan kesempatan kedua telah berubah dari tempat perlindungan tersembunyi menjadi suara harapan. Misinya publik, sekarang karyanya dirayakan. Hope melompat melintasi lapangan pelatihan, berusia 5 bulan dan menunjukkan kecerdasan ibunya dalam setiap gerakan. Gerbangnya sedikit tidak rata, desir jantung akan selalu membatasinya, tetapi dia telah menemukan panggilannya, bukan sebagai anjing pendeteksi tetapi, sebagai sesuatu yang lebih langka, seorang guru. Lihat ini, Bobby memanggil para pengunjung yang berkumpul. Di antara mereka berdiri senator, dokter hewan, dan kuningan militer yang datang untuk menyaksikan apa yang semua orang sebut protokol Duchess, pendekatan baru untuk melatih anjing layanan yang Hope dan Duke telah pelopori bersama. Duke, bergerak hati-hati dengan kaki yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, memposisikan dirinya di awal jalur rintangan. Hope menyaksikan dengan saksama, lalu mencerminkan gerakannya, menunjukkan seorang rekrutmen gembala Jerman yang lebih muda. Setiap langkah, anjing layanan masa depan mengikuti, belajar bukan dari perintah manusia tetapi dari anjing yang telah menjalani pekerjaan itu. Luar biasa, Dr. Patricia Hayes, kepala program anjing K9 dia yang baru, bergumam, mereka mengajarkan insting, bukan hanya kepatuhan. Jennifer berdiri di dekatnya dengan kru kameranya mendokumentasikan segalanya untuk yayasan yang sekarang dia jalankan. Dana Memorial Duchess telah mengumpulkan lebih dari $2 juta, cukup untuk memastikan tidak ada anjing militer yang kekurangan perawatan medis. Dia menangkap mata Bobby dan tersenyum. Karir real estate ditinggalkan untuk sesuatu yang memberi makan jiwanya. Martha muncul dari rumah peternakan membawa nampan tamalenya yang terkenal, Ray Martinez berguling di sampingnya. Mereka telah menjadi jantung dari operasi peternakan, keterampilan keperawatan Martha dan jaringan militer Ray, menciptakan tempat perlindungan yang menyembuhkan prajurit manusia dan anjing. Bobby, Martha memanggil upacara dimulai. Mereka berkumpul di bawah ramada yang dibangun oleh veteran sukarelawan, tiang-tiangnya diukir dengan nama-nama anjing layanan yang gugur. Agen Rohr, sekarang memimpin gugus tugas yang direformasi, melangkah maju dengan proklamasi resmi atas perintah Jaksa Agung. Dia membaca, sebagai pengakuan atas layanan dan pengorbanan luar biasa dalam mengungkap korupsi dan menyelamatkan nyawa tak berdosa, berikut ini dengan ini dianugerahi medali kehormatan warga. Nama-nama bergulir, Carlos Mendoza, secara anumerta. Dr. Maria Gonzalez, secara anumerta. Eleanor Mitchell, secara anumerta. Lalu Bobby, Martha, Jennifer Ray yang hidup dan selusin lainnya yang telah mempertaruhkan segalanya ketika sistem gagal. Dan akhirnya, suara Rohr membawa nada takjub. Dengan dispensasi khusus, medali kehormatan K9 pertama diberikan kepada Duke dan Hope, yang keberaniannya mengingatkan kita bahwa kepahlawanan tidak mengenal spesies. Duke duduk lebih tegak, meskipun rasa sakit yang Bobby tahu dia bawa. Hope menyadari pentingnya momen itu. Menghentikan geliat anak anjingnya dan menetap di samping mentornya.
Bobby berlutut di antara mereka, satu tangan yang lapuk di setiap gembala Jerman, merasakan lingkaran tertutup. Tepuk tangan memudar menjadi momen keheningan untuk yang gugur. Kemudian, seolah dikoreografi oleh malaikat, setiap anjing di peternakan mulai melolong, suara yang terbawa melintasi gurun, mungkin mencapai kemanapun Duchess dan Eleanor menunggu. Kemudian, saat matahari melukis pegunungan dengan warna merah tua, Bobby menemukan dirinya di ayunan beranda. Eleanor mencintai Martha, menetap di sampingnya, tangan mereka menemukan satu sama lain dengan keakraban yang nyaman. Mereka telah menikah diam-diam 2 bulan lalu, sebuah upacara yang disaksikan oleh anjing-anjing dan veteran. Berkah Eleanor, akhirnya dipahami dan diterima. Duke berbaring di kaki mereka. Hope meringkuk di sisinya. Napas prajurit tua itu berat. Dokter hewan itu berkata, mungkin 1 tahun lagi, mungkin kurang, tetapi matanya damai, menyaksikan Hope berlatih pekerjaan deteksinya dengan anjing-anjing yang lebih muda, mewariskan warisan Duchess, satu pelajaran pada satu waktu. Dia bertanya padaku sekali. Martha berkata dengan lembut, Eleanor melakukannya, memintaku untuk menjagamu jika sesuatu terjadi. Aku mengatakan padanya kau terlalu keras kepala untuk membutuhkan siapapun. Dia meremas tangannya. Dia tertawa dan berkata, itulah mengapa kau akan membutuhkanku. Bobby menariknya lebih dekat, menghirup malam gurun dan keajaiban kesempatan kedua. Dia selalu lebih pintar dari kita semua. Sebuah mobil mendekat, menendang debu di cahaya yang memudar. Jennifer muncul dengan 2 sosok kecil, anak-anaknya, akhirnya dibujuk untuk mengunjungi dunia baru aneh kakek mereka. Mereka mendekati Hope dengan hati-hati, keajaiban menggantikan ketakutan saat anjing muda itu dengan lembut mengendus tangan yang mereka tawarkan. Kakek, bisik yang tertua. Apakah dia benar-benar anjing pahlawan? Bobby memandang Hope, ditolak untuk pelayanan, ditandai untuk kematian, diselamatkan oleh cinta dan kekerasan kepala. Dia memikirkan Duke, prajurit yang menua, masih mengajar meskipun sakit, tentang keberanian rahasia Eleanor, kekuatan mantap Martha, transformasi Jennifer dari semua makhluk yang rusak yang telah menemukan satu sama lain di gurun dan menemukan bahwa bersama-sama mereka utuh. Ya, katanya sederhana, mereka semua, seolah memahami Hope berbalik keduk menyentuh hidung dalam sapaan ritual mereka. Ekor gembala tua itu berdebar menyetujui dan di suatu tempat di angin gurun Bobby bisa bersumpah. Dia mendengar Eleanor tertawa gembira melihat prajuritnya yang keras kepala akhirnya mengerti bahwa hati yang terkuat adalah mereka yang belajar untuk menyembuhkan dengan menyembuhkan orang lain. Perang melawan kartel berlanjut, akan selalu berlanjut dalam beberapa bentuk, tetapi di sini, di saat ini, cinta telah memenangkan pertempurannya dan bagi para prajurit yang telah melihat terlalu banyak kegelapan, kemenangan itu bersinar lebih terang dari semua medali di dunia. Teman-teman terkasih, jika perjalanan Bobby dan Duke menyentuh hati Anda tidak sendirian. Banyak dari kita di tahun-tahun emas kita memahami sakitnya rumah kosong, beban kehilangan dan ketakutan bahwa hari-hari terbaik kita ada di belakang kita. Tetapi kisah ini mengingatkan kita tentang kebenaran yang kuat. Tidak pernah terlalu terlambat untuk menemukan tujuan. Tidak pernah terlalu terlambat untuk mencintai lagi dan tidak pernah terlalu terlambat untuk menjadi pahlawan dalam kisah orang lain. Apakah itu hewan peliharaan yang diselamatkan yang membutuhkan Anda sebanyak Anda? Membutuhkan mereka, tetangga yang bisa menggunakan, teman atau tujuan yang layak diperjuangkan. Tahun-tahun kebijaksanaan dan pengalaman Anda membuat Anda persis seperti yang dibutuhkan dunia ini. Seperti Eleanor, yang mengatur keajaiban dari alam baka. Seperti Bobby, yang menemukan cinta dengan Martha di usia 68. Seperti Duke, yang membuktikan bahwa prajurit tua masih memiliki pertempuran untuk dimenangkan. Anda memiliki lebih banyak bab untuk ditulis. Bekas luka Anda adalah bukti Anda selamat, bukan tanda Anda harus berhenti hidup. Pernahkah Anda menemukan tujuan yang tak terduga di kemudian hari yang mengubah segalanya? Teman setia mana, manusia atau hewan, yang membantu Anda menemukan bahwa usia hanyalah awal dari petualangan terbesar Anda? Silakan bagikan kisah Anda di bawah ini. Kata-kata Anda mungkin menjadi harapan yang dibutuhkan seseorang.